Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama dalam wadah Zoom pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir pagi hari ini, Kau taruh kerinduan yang luar biasa untuk kami boleh sama-sama berdoa, sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan, sama-sama memberikan waktu dan pikiran kami untuk berdoa bagi tempat kami bekerja di Kementerian Perindustrian ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan, rencana-rencana apa yang kami akan lakukan di ke depan kemudian hari Tuhan itu boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami yang boleh hadir, ada Ibu Erika, ada Kak Delita, ada Sistiur, dan hamba-Mu di sini Tuhan. Kami berdoa, kami mohon kesatuan hati di antara kami, sehingga apa yang boleh kami doakan itu juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi teman-teman kami yang belum hadir pagi hari ini, Engkau yang bercepat langkah kaki mereka untuk boleh bergabung di Zoom pagi hari ini sama-sama bersama dengan kami. Dan jika ada teman-teman yang belum bisa hadir pagi hari ini juga, kami percaya Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi mereka. Dan pagi hari ini kami mau menyanyikan satu lagu ini di mana kami percaya Tuhan, yang kami ingini di Ya, dalam dunia ini hanya Engkau saja Tuhan, tidak ada yang lain. Karena seluruh gemerlap dunia ini itu sangat-sangat jauh dibandingkan dengan kasih dan kemuliaan Tuhan yang boleh kami dapatkan, yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Pulihkan kami Tuhan dalam sisa hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, hingga dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Penyanyikan dari awal. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini.
terima kasih Tuhan untuk waktu kamu boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di pagi hari ini ya beberapa kami yang ada, supaya kami boleh mengerti setiap waktu-waktu ini, di mana waktu kami ini sangat singkat, waktu kami di dunia ini sangatlah singkat, dan biar kami boleh mengerti dan menyadari, supaya kami boleh tahu bahwa waktu kami di dunia ini adalah suatu persiapan untuk menuju rumah kami di surga Tuhan. Dan kami rindu selama kami masih boleh ada di dunia ini, kami boleh dipersiapkan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami merenungkan satu firman Tuhan yang boleh menjadi peringatan bagi kami, yang menjadi perenungan bagi kami semua Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu yang kami dengar itu seperti benih yang ditabur di dalam tanah yang subur dan itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan seluruh saudara-saudara kami, Tuhan, keluarga kami boleh merasakan berkat yang boleh juga kami rasakan dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Ada satu satu dua ayat yang mau saya sharingkan di sini. Jadi kemarin ya beberapa hari lalu saya menghadiri pemakaman dari saudara saya, sepupu saya, dan di situ memang disampaikan selalu ya kalau untuk acara orang yang meninggal disampaikan ayat tentang rumah Bapa di surga. Jadi saya ini umurnya 52 tahun, kemudian pada sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu sudah di ICU, dan di situ memang mengeluh sakit, tetapi pada saat itu mungkin keluarga masih berharap saudara saya ini sembuh. Tapi pada menjelang hari terakhir dari saudara saya ini, dia bilang sama istrinya, dia bilang katanya seperti ini, dia bilang sama istrinya, malaikat sudah datang menjemput saya. Dan dia memang ada sakit paru-paru, terus dia bilang saya sudah diberi paru-paru yang baru gitu. Jadi beberapa saat kemudian itu memang saudara saya dipanggil Tuhan. Nah memang di sini yang saya ingat di pemakamannya kemarin itu selalu ada ayat ini ya, di ayat 2 yang Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kita baca satu perikop ini tentang rumah Bapa, di sini mau disampaikan bahwa ini tuh benar, cerita tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal itu benar. Jadi untuk setiap orang yang sedang berduka selalu diberikan ayat penguatan ini supaya kita harus percaya kepada Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Disampaikan janganlah gelisah hatimu karena Tuhan tahu ketika ada pergumulan, ada tantangan di depan, itu pasti hati kita gelisah. Tapi kita diingatkan untuk janganlah gelisah hatimu, terutama untuk orang-orang yang mungkin mengalami kedukaan atau kesedihan ditinggal oleh orang yang dikasihi. Dan yang saya baca di sini satu satu perikop ini, kalau memang Tuhan di sini sudah sampaikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan bagaimana Tuhan merindukan supaya kita bisa ada di situ, berarti bagaimana kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Jadi kalau kita kita dengar ya marketing rumah gitu ya yang di sini selalu ada iklan gitu, iklan untuk ayo ini mumpung harganya masih sekian, DP-nya sekian, bisa dicicil sekian kali gitu, fasilitasnya apa aja. Jadi bagaimana mereka juga mempromosikan, menyampaikan bahwa ini loh mumpung masih ada gitu. Tapi di rumah Bapa di surga itu banyak sekali tempat tinggal yang bukan berarti terbatas. Ada banyak sekali tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan. Tapi permasalahannya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada kekekalan itu. Jadi mungkin kita berpikir, membahas seperti ini kayak kayak udah mau waktunya aja gitu. Tapi seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, ya kita nggak tahu kapan waktu kita
selesai di dunia ini. Karena inilah waktu-waktu yang kita harus persiapkan sehingga ketika waktunya datang kita tuh tidak menjadi gentar atau kita menjadi kaget gitu. Kok begini gitu, padahal Tuhan sudah sampaikan di di selalu disampaikan dalam firman-Nya bahwa kita tuh dengan kesulitan, pergumulan yang ada di dalam dunia ini jangan membuat engkau gelisah apalagi tawar hati, tapi justru berbahagialah dalam kesesakan kita karena di situ Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memperbaiki, akan menyiapkan diri kita, menyiapkan manusia rohani kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun memang di dalam dunia ini keinginan jasmani tadi seperti lagu tadi ya, keindahan dunia itu jangan sampai, eee, jadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi setelah kita mempersiapkan diri, kita percaya bahwa suatu saat nanti waktu kita berakhir di dunia ini kita akan berjumpa dengan Bapa di surga karena Bapa sudah menyediakan rumah buat kita. Nah itu sebagai satu peringatan yang saya saya dapatkan waktu pemakaman saudara saya. Jadi semoga ini bisa menjadi reminder buat kita semua, menjadi kekuatan baru buat kita semua bahwa setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup yang eee, dengan segala problematika dalam kehidupan kita, Tuhan merindukan supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selama masa hidup inilah, karena ini di dunia ini bukan rumah kita, di dunia ini adalah tempat persinggahan, di mana nanti, kehidupan kekal kita ada, bersama Bapa di surga. Itu mungkin sedikit yang saya sharing, pagi hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau di-sharing-kan, dipersilahkan sebelum kita masuk dalam doa doa kita. Iya, sedikit ya. Iya, Aku Bu. sedikit ya. Tadi Yohanes 14 ya. Iya, Bu, Yohanes 14. Ya, ini di sini, di situ juga mungkin semalam aku baca firman, aku selesai baca Alkitab, aku mulai lagi dari Kejadian itu, di situ Kejadian 1 ya. Mhm. Kejadian 1 ini terkait juga ya. Aku ada Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Aku baca aja ya. Biar Iya, iya. itu Tuhan ciptakan semua. Tuhan sudah ciptakan semua. Terus Kejadian 2 ayat 7 itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi kita ingat ya, kita debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi tadi yang tetangga mukul-mukul kedengerannya. Kedengeran. Nah, jadi tadi si Irma udah katakan bahwa apa namanya, yang orang meninggal segala macam itu, aku baca ini, selama ini baca, aku lihat bahwa nafas hidup. Jadi kita sudah dibentuk, kita yang sekarang bentuk sekarang yang udah hidup berpuluh-puluh tahun ini, kita hidup oleh karena nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Jadi itu yang punya tuh Tuhan, dia kasih napas-napas dari dia, sehingga itu tadi dia mungkin tadi bentuk apa, patung atau apa yang dirancang gitu, terus ditiup jadi makhluk hidup. Jadi mungkin orang mati itu waktunya, kita ini milik Tuhan ya, waktu Tuhan. Ada yang udah mati atau terus meninggal ya, meninggal terus dia hidup lagi. Tapi ada yang juga meninggal dan dia udah terus. Nah, aku kesaksian yang ada orang NTT yang dibunuh pada 98 atau 99 itu, yang di Banten atau di mana tuh, dia udah mati sebenarnya. Dia udah senang, dia nggak mau balik lagi. Tuhan suruh kembali ya. Tuhan suruh kembali, dia datang, dia lihat, waduh, kepalanya udah putus dari lehernya. Terus dia lihat darahnya berserakan, bahkan darahnya udah kering. Jadi dia cerita, dia ambil darah itu, dia kasih masuk, darah udah kering. Terus gimana dia ambil darah-darah yang kececer,
namanya dia udah nggak kelihatan mungkin ya rohnya, jadi diambil darah-darah dia masukin ke mulut dia itu habis karena Tuhan suruh kembali. Dia masih sedikit bergerak, mereka bawa ke dokter dan mereka operasi, dia kasih sambung. Kalau dia hidup, kata dokter ahli ini, kalau dia hidup juga dia nggak normal. Tapi puji Tuhan, begitu dia sembuh dan sekarang dia jadi pendeta, puji Tuhan dia normal-normal aja. Jadi kalau Tuhan, napas hidup yang kalau kita ini akan mati, kalau napas sudah diambil, kita akan pergi. Walaupun dia mudah, kalau kita lihat teman kita yang sudah mendahului si Chris, dia umur berapa sih? Masih muda. Tapi kalau enggak orang tua juga, udah tua-tua juga enggak mati banyak. Tapi ada yang kecil juga meninggal. Jadi dalam arti napas ini pada saat Tuhan ambil, habislah kita. Tapi kalau Tuhan masih memberi, berarti kita masih dapat kehidupan. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu kadang Tuhan nggak pakai kalau kita misalnya harus hadir, kita absen, kita datang absen. Tapi di Tuhan enggak. Kamu datang berdoa, ya ini. Nggak datang juga nggak apa-apa. Nah itu yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita mengikut dia, kita melakukan apapun yang Tuhan mau, maka apapun yang kita minta, apapun kebutuhan kita, kita kemanapun tidak akan susah. Karena kehidupan itu di tangan Tuhan. Kita melayani Tuhan, mungkin orang lain, kita jalan-jalan. Tetapi kita ada di hadirat. Tuhan memilih kita supaya ada di hadirat dia. Ini aku baca satu ayat lagi ya. Ya, Bu. Enggak panjang, sedikit lagi. Yohanes 10 ya di depannya. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betapa hebatnya kalau Tuhan menjadi gembala kita. Jadi aku bilang bahwa adik-adik semua, aku lebih tua ya, jadi dalam hidup kita ini kita boleh pintar, kita boleh semua, kita bisa menjangkau semua. Tapi ingat satu, hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Dan tugas kita kalau kita masih dikasih napas ini belum dicabut dari kita, maka kita masih hidup. Kita kalau misalnya kita jadi hamba, apapun disuruh kita pergi, kita masih capek sama bos kita suruh apa. Nah terus tapi kalau kita harus sadarkan diri kita debu tanah tidak berarti apa-apa. Kita diinjak-injak di ini karena kita berasal dari tanah. Dan kita bisa hilang kapanpun, hanya yang satu yang harus kita ingat. Kita sudah ada di hadirat Tuhan. Dan kita sudah hidup bersama Tuhan. Apa yang kita lakukan, Firman lakukan apapun. Mungkin pagi-pagi dia mau kemana ya, tapi dia harus berdoa dulu. Itu Tuhan perhitungkan semua. Kita yang hadir di sini, Tuhan perhitungkan semua. Apa yang kita mau kita lakukan. Dan apa yang Tuhan taruh yang baik, kita lakukan yang baik. Karena tubuh kita ini terdiri dari daging, dan daging itu dengan segala roh-roh dosa-dosa yang jahat itu ada dalam diri kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus minta Tuhan yang menciptakan kita untuk keluarkan sifat-sifat yang jahat sehingga kita menjadi baik, sehingga janji keselamatan itu kita peroleh. Karena firman katakan bahwa aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi kita tetap ada di hadirat Tuhan, lakukan hal buat Tuhan. Orang tidak anggap, tidak masalah. Tetapi di depan Tuhan kita besar. Dan berkat itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan bos kita. Hari ini kita hebat. Kita nggak tahu besok kita dibawa dan tidak dianggap.
semua itu bisa berbalik. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, aku mengangkat engkau menjadi kepala. Kalau Tuhan sudah siapkan berkat, Tuhan akan menjaga berkat itu sampai ke dalam tangan kita. Jadi kita, kalau aku sebagai orang Kristen, aku tidak akan susah, aku tidak akan menderita, aku juga tidak akan ini kemanapun pergi. Tuhan siapkan orang, Tuhan siapkan semua, sehingga kita berjalan karena Tuhan di depan kita. Tuhan ratakan jalan, Tuhan siapkan berkat, Tuhan siapkan kehidupan damai sejahtera, sehingga kita berjalan, kita tidak terantuk, tetapi Tuhan bersama kita. Mungkin itu saja. Apapun masalah kalian, masalah kita semua, kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Karena Tuhan akan memberikan sesuai doa kita akan didengar kalau kita doa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Kalau kita berdoa terlalu banyak untuk memuaskan hawa nafsu, ingat itu tidak akan Tuhan dengar. Kita mau supaya doa didengar, kita doa dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita, kita berseru, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Lagi, jadi mengingatkan kita kembali, kita itu debu tanah yang sangat kecil di hadapan Tuhan, tapi bagaimana Tuhan benar-benar mau supaya kita tetap berada di dalam hadiratnya, berada di dalam rumah Bapa yang kekal. Kecil apapun kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita benar-benar sangat berharga di mata Tuhan. Itu yang sangat perlu kita ingat terus-menerus. Jadi seberapa besar pergumulan, permasalahan, kondisi apapun yang sepertinya tidak ada dasar untuk berharap, itu tetap Tuhan menunjukkan kita untuk kembali kepada Dia, karena kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami sudah diberikan kesehatan Tuhan, untuk bisa berkumpul saat ini, untuk bisa mengadakan acara doa di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, di mana kami sudah bisa mengikuti acara dari awal sampai, dan bisa mendengarkan firman Tuhan yang begini indah, Tuhan, yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami, Sirma dan Bu Erika. Tuhan, kami sekarang mau mendoakan untuk Binrokris, pegawai-pegawai Kristiani, baik yang masih aktif dan sudah pensiun, yang ada di Kemenprin, kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, berikan mereka kesehatan, dan kesejahteraan yang di dalam kehidupan mereka semua. Juga untuk mungkin untuk pegawai-pegawai yang mungkin berulang tahun di minggu ini, juga Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan juga untuk bisa melakukan semua aktivitas mereka dengan baik seturut kehendak-Mu. Juga untuk rekan-rekan yang mungkin sedang dalam pergumulan sakit penyakit, juga ada mungkin ada anak dari Patia dan Lisbeth, yaitu Tobias yang mungkin yang sekarang sedang sakit, juga mungkin ada teman-teman atau pegawai-pegawai yang mungkin juga masih yang sedang sakit, yang mungkin tidak kami bisa sebut satu persatu. Tuhan, kiranya Kau berikan mereka semua kesembuhan, biarlah mereka berkati melalui obat-obatan yang mereka terima atau makanan yang mereka konsumsi bisa memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka bisa sehat kembali dan bisa melakukan semua aktivitas mereka. Juga untuk hari ini Tuhan, di mana ada salah satu rekan kami yaitu Yansen yang sedang melangsungkan pernikahan di Medan, kiranya Engkau berkati Tuhan acaranya dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga bisa lancar dari sampai ke selesai, dan bisa membawa kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga besar di Medan juga. Untuk para pengurus di Binrokis juga Engkau berkati Tuhan, berikan kami semua pengurus untuk koordinator, ketua, sekretaris, dan untuk seksi-seksi juga, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka
berikan mereka selalu rasa sukacita, rasa ucapan syukur, dan untuk bisa selalu melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka di Kementerin dan di Binprokris terutama dengan baik, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.